Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan kondisi yang fit untuk menjalankan pembelajaran pada hari ini agar tetap semangat. Baik, sebelum saya melakukan penjelasan, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai puisi. Karena sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai materi cerpen. Semoga kalian paham dengan materi sebelumnya karena saya akan langsung menjelaskan mengenai apa itu puisi. Baik, mari kita mulai saja penjelasannya. Jadi apa itu puisi? Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama adalah rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi, tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa, karena puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat. Yang kedua adalah artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal, seperti A, I, U, E, O. Yang selanjutnya adalah ekspresi mimik wajah, yang artinya ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Contohnya, ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik wajah kita harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Atau kita contohnya membacakan puisi tentang pahlawan. Jadi kita harus mengekspresikan mimik wajah kita dengan sikap yang semangat dan tegas. Untuk selanjutnya adalah mengatur pernapasan. Artinya dalam membaca puisi, pernapasan kita harus diatur, jangan sampai tergesa-gesa. Jadi harus memperhatikan pernapasan itu. Untuk selanjutnya, penampilan. Penampilan artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung diusahakan harus tenang, tidak gelisah, dan tidak gugup. Lalu harus berwibawa dan meyakinkan. Jangan sampai demam panggung. Selain hal-hal yang telah saya jelaskan di atas, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga dalam membaca puisi, yaitu adalah yang pertama, vokal suara. Vokal suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi sangat perlu. Bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonannya, harus jelas terdengar juga ya. Untuk selanjutnya adalah ekspresi. Ekspresi adalah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun harus proporsional, sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Untuk selanjutnya adalah intonasi atau tekanan dinamik dan tekanan tempo. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik atau tekanan pada kata-kata yang dianggap penting
Dan yang kedua, tekanan tempo atau cepat lambat pengucapan suatu kata atau kalimat. Selain hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membaca puisi, ada juga langkah-langkah dalam membaca puisi. Yang pertama adalah membaca dalam hati puisi tersebut dengan berulang-ulang, sehingga kita dapat menghafal atau mengetahui isi dari puisi tersebut, sehingga dapat membacakan puisi dengan baik. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda. Jeda pendek dengan tanda garis miring, dan jeda panjang dengan tanda 2 garis miring. Penjedaan panjang diberikan pada frasa, sedangkan penjedaan panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. Yang selanjutnya, langkah-langkahnya adalah memahami suasana, tema, serta makna puisinya, sehingga dalam membacakan puisi kita bisa lebih mendalami. Yang selanjutnya yaitu menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikannya. Jadi itulah langkah-langkah dari membaca puisi. Semoga diharapkan kalian semua dapat membaca puisi dengan lebih baik lagi ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam imaji dalam puisi. Jadi apa itu pengimajian atau imaji? Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Adapun jenis-jenis imaji dalam puisi, yaitu yang pertama imaji visual atau pengimajian dalam menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Yang kedua, imaji auditif atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Yang terakhir yaitu imaji taktil atau pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu memengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kata konkret dalam puisi. Jadi kata konkret itu adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bagian rima atau ritme dalam puisi. Karena rima atau ritme ini sangat penting dalam puisi ya, karena mengenai persajakan gitu. Jadi langsung saja, rima itu adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Sementara itu irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Misalnya karena adanya rima, perulangan kata, dan perulangan bait. Tekanan-tekanan kata yang bergantian, keras lemahnya, atau karena sifat-sifat konsonan dan vokal atau pendek panjang kata. Rima adalah salah satu unsur pembentuk irama. Namun, irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama dapat menciptakan efek musikalisasi pada puisi, membuat puisi menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilakukan. Adapun jenis-jenis dari rima itu sendiri. Yang pertama adalah rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Yang kedua adalah rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Yang ketiga adalah rima mutlak, atau persamaan bunyi yang terdapat pada 2 kata atau lebih secara mutlak, atau suku kata sembunyi. Yang selanjutnya rima terbuka, atau persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal yang sama. Yang selanjutnya rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup atau konsonan. Ada juga rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Yang selanjutnya yaitu rima asonansi,
yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal dengan kata. Untuk yang terakhir, nomor 8, rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Di sini saya akan memberikan penugasan, yaitu ada 2 buah foto. Yang pertama adalah gambar orang tua dan yang kedua adalah gambar seorang guru. Jadi dari gambar tersebut kalian nanti bisa pilih salah satunya untuk dibuat sebuah puisi. Dalam pembuatan puisinya kalian harus memperhatikan tata cara dalam membuat puisi dan menganut struktur-struktur dalam puisi. Kerjakan dengan baik dan benar ya semuanya. Semangat! Kesimpulannya adalah puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lari dan bait. Jadi sampai di sini yang dapat saya sampaikan mengenai materi puisi. Semoga kalian semua paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan penugasan yang telah saya berikan dengan baik dan teliti. Untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fabel. Untuk teman-teman semuanya bisa mempelajari di rumah terlebih dahulu agar dalam pertemuan besok bisa sedikit lebih paham mengenai fabel. Dan untuk kalian semua harus tetap semangat dalam belajar dan jaga kondisi kalian semuanya dengan baik agar tetap sehat dan fit. Baik, sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita melakukan doa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik untuk semuanya, jika saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.